Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Nah, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama Ustazah. Kali ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, masih di tema 2 ya. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang terakhir di tema 2 ya. Nah, kita masih masuk subtema 4 ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita dapat pada pagi ini bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah mulai doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Anak-anak, mari kita mulai mengamati ya. Perhatikan baik-baik ya. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata, kata-kata di bawah ini. Nah, kalian perhatikan ya. Siti ini semakin pandai untuk membaca. Kemudian dia banyak mengenal kata. Nah, di kata ini biasanya dia terdiri dari beberapa suku kata. Nah, contohnya seperti yang ada di bawah ini. Mari kita hitung sama-sama ya. Nah, di situ ada buku. Nah, buku ada berapa kata ya? Buku ada terdiri dari B-U-K-U. Nah, berarti ada berapa kata? Bu dan ku. Ada berapa ini nak? 1, 2. Iya, ada 2 suku kata ya. Kemudian ada lagi babu. Nah, coba kalian, babu itu terdiri dari berapa kata? Kita hitung ya. Babu. Nah, berarti ada 1, 2. Ada 2 kata juga. Nah, kemudian yang ketiga ada sekolah. Nah, perhatikan ya. Sekolah. Nah, terdiri dari itu ya, kata-katanya ada se, ada ko, ada lah. Nah, berarti ada berapa nak? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kata sekolah itu terdiri dari 3 suku kata ya. Nah, kemudian sebelahnya ada sebelah nih yang di bawahnya ya. Ada sebelah. Nah, apa itu kalau dibaca? Iya, benar sekali. Yang kalau dibaca ialah sebelah. Nah, ada berapa kata ya? Ada kata se, ada kata be, ada kata lah. Berarti kalau dihitung ada berapa kata? 1, 2, 3. Ada 3 kata juga. Nah, kemudian nih, ada yang di bawah ada pelajaran. Nah, kalau digabungin jadinya pelajaran ya. Tapi ini terdiri dari beberapa kata. Ada kata pe, ada kata lah, ada kata jar, ada kata an. Ada berapa kata itu ya? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 suku kata ya. Kemudian ada lagi kata pe, ada kata la, ada kata tar, ada kata an.
Nah, kalau digabungin jadinya pelataran. Nah, coba ada berapa kata ya? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 suku kata. Nah, seperti itu cara mencari suku katanya ya. Nah, anak-anak kalian tahu nggak? Kata-kata di atas tadi memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, benar nggak ya? Coba kita amati lagi. Nah, ada buku. Iya, ada buku, dia hampir sama-sama baku ya, hampir sama-sama baku. Kemudian sekolah. Sekolah hampir sama dengan sebelah ya. Nah, selanjutnya pelajaran. Pelajaran hampir sama dengan pelataran. Nah, seperti itu. Coba kalian berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Banyak loh kata-katanya ya, berlatih di rumah ya. Nah, anak-anak, ayo kita mulai membaca lagi ya. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Siapa di sini yang mau jadi seperti si Putih? Nah, pasti tidak ada ya. Nah, kita harus rajin belajar. Nah, yuk kita membaca tentang Si Putih Tak Mau Belajar ini ya. Perhatikan baik-baik. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah. Nah, petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, kalian kalau tidak mau belajar nanti akan seperti si putih ini. Mau nggak seperti si putih? Nah, kalau nggak mau belajar pasti nanti nggak bisa membaca. Nah, kemudian jika ada apa-apa pasti akan kesusahan ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, si putih akhirnya sedih dan dia menyesal karena tidak mau belajar ya. Jangan seperti itu ya, Nak. Kalian anak-anak ustazah harus rajin belajar di rumah ya, supaya bisa banyak pengetahuan dan bisa lebih pandai dalam membaca. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, perhatikan ya. Nah, kira-kira siapa yang menjadi guru di hutan tadi? Dalam cerita si putih tadi? Iya, yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu ya. Nah, kemudian siapa yang tidak mau belajar membaca? Iya, si putih kelinci ya. Si putih tidak mau belajar. Mengapa si putih tersesat? Nah, karena si putih tidak bisa membaca ya, tidak mau belajar membaca. Makanya dia akhirnya tersesat. Ya. Nah, kalian pasti ingin pandai membaca kan, supaya kalian tidak terjadi seperti yang terjadi sama si putih tadi ya. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa membaca, otomatis kalau kalian di tempat-tempat yang terpencil atau di kebun binatang contohnya, nah kalian akan mendapatkan tulisan-tulisan. Nah, kalian pasti bisa membaca jika kalian bisa membaca. Makanya jangan bosan-bosan untuk belajar membaca. Oke? Nah, anak-anak, selanjutnya Siti membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Nah, tadi ada kan kata-kata yang di buku tadi ada warna ungunya. Nah, kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Nah, kalian harus bantu Siti ya.
Nah, kemudian kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Nah, tadi yang diberi warna ungu, ada di sini. Nah, di situ ada kata burung. Nah, ada burung. Nah, kemudian ada membaca. Ada nggak di sini yang membaca? Ada. Nih dia membaca ya. Nah, kemudian ditaruh di kotak ini ya. Nah, berapa sih jumlah kata atau suku kata pada burung? Ada berapa? 1, 2. Ada kata bu dan rung ya. Berarti ada 2 suku kata. Nah, kata yang hampir sama. Ada kurung ya. Burung sama kurung hampir sama kan? Nah, kemudian yang kedua membaca. Nah, membaca ada berapa suku kata? Nah, coba kalian perhatikan. Kok ada 3? Apa aja ya? Ada kata mem, kemudian baca ya, seperti itu ada 3. Nah, kata yang hampir sama membawa. Nah, banyak lagi loh kata yang hampir sama. Nah, kalian coba temukan lagi yang lainnya. Nah, kemudian tadi burung sama membaca. Kemudian ada apa lagi ya? Ada sekolah, ada guru, ada sabar, ada bermain, ada belajar. Nah, kalian yang di bacaan ungu tadi kalian letakkan di sini ya, di kotak ini. Kemudian kalian cari suku katanya dan kemudian kata lain dengan bunyi yang hampir sama ya, bebas apa aja, yang penting dia bunyinya hampir sama bacaan yang berwarna ungu tadi ya. Nah, paham kan? Nah, ini tugasnya cuma itu aja ya, karena kalian di kelas 1 ini harus rajin belajar menulis supaya besok saat masuk sekolah kalian tidak susah lagi untuk menulis ya. Nah, seperti itu ya, paham kan? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menghitung pola atau membuat pola. Nah, membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Nah, perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, kira-kira ada pola apa aja di situ? Nah, yang atas di situ ada pola gambar bola kecil, kemudian setengah kecil, kemudian bola besar ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada lagi enggak? Ada, berarti ini dilingkarin lagi, kemudian ini dilingkarin lagi ya. Polanya cuma sampai di situ aja. Nah, kemudian di gambar kedua ada drum warna biru, kemudian drum warna merah dan drum warna kuning. Selanjutnya drum warna biru, merah, kuning. Nah, berarti dia polanya cuma sampai di drum biru, drum warna merah sama kuning. Berarti ini yang dilingkarin seperti ini ya. Kemudian di sini juga dilingkarin ya, seperti itu dan selanjutnya. Nah, dan yang gambar nomor 3. Nah, perhatikan ya. Dapat polanya ada buku dan pensil. Buku, pensil, buku, pensil, buku. Berarti polanya pada ini ya. Nah, seperti itu. Nah, dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna, dan ada pola dengan perbedaan jenis benda ya. Nah, ini tadi yang berbeda ukuran. Nah, ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Dan ini tadi yang berwarna, kemudian ini yang berbeda jenis. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ya, kita akan membaca kembali. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah.
Siti dan Ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukuri ya. Nah, di sini Siti menceritakan pengalaman membaca bersama Ayah ya, mencerita tentang binatang. Nah, kalian pasti punya pengalaman membaca bersama keluarga. Nah, membaca bersama keluarga itu sangat-sangat menyenangkan dan kalian harus bersyukur karena masih bisa berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Nah, dan ini adalah pembelajaran yang terakhir di tema 2 ya. Insya Allah minggu depan masuk ke tema 3 ya. Nah, sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama ya. Ikutin Ustazah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Ananda semua ya. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.